Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta anak didik SMA sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan SH, pangkat Inspektur 2 Polisi. Dinas saya di Kanit PPA Satreskrim Polres Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan atau perkara biasanya di tingkat sekolah, terutama di tingkat atas. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kenakalan remaja dan bullying serta kekerasan terhadap anak. Baik, adik-adik sekalian, serta Bapak Ibu guru, jadi terkait dengan permasalahan yang sering dialami oleh para murid atau siswa di sekolahan, itu tidak lepas dari permasalahan antar intern atau sesama teman sendiri. Contoh misal, bullying atau aksi pembulian atau perundungan. Saya yakin yang di depan saya ini 1-2 yang baru berumur 18 tahun. Kita kupas satu-satu apa itu namanya anak. Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun atau masih di bawah 18 tahun, itu namanya anak. Di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, jadi terkait dengan anak itu ada perlakuan khusus terhadap seseorang yang belum dewasa atau masih dikatakan anak. Terkait dengan permasalahan tadi, apa itu namanya bullying? Bullying adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang merendahkan seseorang dengan cara mempermalukan anak, berteriak di depan anak, menghina, bahkan mencaci maki di depan temannya. Itu namanya perundungan. Hal itu bisa terjadi karena satu, ada faktor kebencian atau suka dan tidak suka, atau faktor balas dendam. Adik-adik sekalian, bahwa seseorang yang diteriaki atau dipermalukan di hadapan orang lain secara psikologis itu akan mematikan saraf, 1 miliar saraf di otak. Dia akan merasa malu, dia akan merasa minder, tidak percaya diri, ada rasa takut. Hal itu disebabkan karena ada hinaan dari orang lain. Satu cubitan terhadap seseorang akan mengakibatkan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika adik-adik memuji temannya, memberi apresiasi terhadap temannya, itu akan membangkitkan sel-sel saraf sebanyak 1 miliar adik-adik di otak kita itu. Ada rasa motivasi, ada rangsangan untuk berbuat dengan baik. Jadi adik-adik hindari untuk melakukan perundungan, karena itu tidak akan ada efek baiknya. Karena konsekuensi ketika nanti adik-adik melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut atau melakukan perundungan, akan ada konsekuensi hukum. Nanti anak yang sedang berproses hukum itu namanya anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau ABH. Ada pertanyaan, loh Pak, kok anak-anak kok bisa ditahan? Bisa, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bisa adik-adik dilakukan penahanan atau berproses secara hukum hingga ingkrah di pengadilan. Pak polisi tidak menakut-nakuti, tidak. Ketika nanti ada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam pemeriksaan penyidik atau kepolisian diberi kewenangan hanya 15 hari. Ketika anak-anak itu diproses, dalam 15 hari harus segera dilimpahkan di kejaksaan. Terus
Adik-adik bilang, wah Pak Polisi jahat. Oh tidak, tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum itu diproses secara peradilan. Tidak, kita masih mengedepankan sisi kemanusiaan dan masa depan adik-adik sekalian sebagai penerus bangsa ini. Bisa Pak diselesaikan? Bisa. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada namanya mediasi. Apa itu mediasi? Mempertemukan kedua belah pihak yang sedang ada masalah untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Itu. Setelah mediasi berhasil, nanti akan ada namanya restoratif justice. Timbul pertanyaan, apa itu Pak restoratif justice? Jadi restoratif justice adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sampai di sini paham ya adik-adik ya? Oke. Terutama yang sering dilakukan atau dikerjakan oleh adik-adik sekalian dalam hal kecil saja. Contoh misal, ada bibit-bibit untuk dia nanti menjadi nakal atau menjadi tidak bisa diberi nasihat. Contoh misal, membolos. Adik tidak boleh sekali-kali membolos tanpa ada keterangan yang jelas. Ya. Karena apa? Dari membolos itu nanti akan kemana-mana. Membolos nanti terus ke warung. Dari warung nanti merokok, minum-minuman keras, ikut tawuran pelajar. Apakah Pak Polisi bisa memberikan efek kepada anak-anak yang membolos? Bisa. Nanti akan ada konsekuensi dari pihak sekolahan. Ya, adik belajar berangkat dari rumah, pamit bapak ibu di sekolahan untuk belajar agar adik menjadi pandai atau pintar. Itu harapan orang tua. Berbagai macam jenis kekerasan terhadap anak yang Bapak jelaskan tadi di depan, bahwa kekerasan itu tidak hanya fisik. Boleh bercanda, Pak, aku bercanda, boleh. Bapak, ibu guru, orang tua, Pak Polisi tidak melarang adik-adik bercanda, tapi ada batasannya. Bercanda yang sehat, adik-adik. Apa Pak bercanda yang sehat? Adik-adik udah tahu mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Yang membahayakan ketika bercanda saling dorong-mendorong, saling pukul-memukul, saling mendorong kepala, badan. Itu namanya bentuk kekerasan fisik. Ketika bercanda kadang adik-adik ngomongnya ada yang ya maaf, mungkin bahasanya tidak sopan, menghina, memaki, mengancam, mengintimidasi dan lain-lain. Itu namanya kekerasan secara psikis. Selain itu juga adik-adik harus berani menyampaikan kepada orang tua, kalau di rumah, kalau di sekolahan berani menyampaikan ke bapak ibu guru. Ketika adik-adik mengalami suatu kekerasan fisik atau psikis, nanti biar orang tua atau bapak ibu guru bisa mengambil langkah yang tepat untuk penyelesaian. Jangan adik-adik mengambil keputusan sendiri. Ingat adik-adik, yang belum genap berusia 18 tahun, menurut hukum dan undang-undang di Indonesia, belum dianggap atau belum cakap hukum. Artinya apa Pak Polisi? Artinya ketika seseorang belum genap berumur 18 tahun, dia belum bisa mengambil suatu keputusan.
harus didampingi orang tua. Ketika adik-adik nanti berhadapan hukum, anak berhadapan hukum dengan pihak kepolisian, adik-adik itu nanti juga akan didampingi orang tua ketika dilakukan pemeriksaan. Ketika adik-adik nanti melaporkan juga harus didampingi orang tua. Dan pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan pada malam hari. Itu aturannya. Sampai di sini jelas, nggih? Baik, saya lanjutkan. Nanti akan ada tayangan contoh-contoh kasus yang sudah kita tangani terkait dengan kekerasan terhadap anak. Ada anak SD di salah satu kota, saya tidak menyebutkan kotanya mana. Anak luar kota Salatiga, dia berkenalan melalui aplikasi sejenis dengan Facebook. Disitulah dia kenalan dengan seorang laki-laki yang sudah dewasa, sudah berumur 23 tahun. Anak korban ini atau si cewek ini diiming-imingi, hanya diberi makan bakso, kemudian dilakukan perbuatan cabul. Adik-adik di sini harus bisa menilai atau menggunakan handphone secara bijak. Ya, Pak polisi berarti nggak boleh kita bawa handphone. Di era digitalisasi saat ini tidak mungkin kita tidak menggunakan handphone atau gadget. Karena apa? Dari sistem pembelajaran juga menggunakan gadget. Jangan sampai adik nanti ikut terbawa arus ke hal-hal yang negatif, membuat konten pembulian, membuat konten seksual dan sebagainya. Itu nanti ada akibat hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Walaupun adik-adik belum genap berusia 18 tahun atau masih anak-anak. Di sini terkait dengan perbuatan biasanya yang dilakukan atau yang sering kita tangani termasuk penghinaan itu di 310 KUHP pasalnya, penganiayaan itu di pasal 351, pencurian di pasal 362, 363, 364, 365 KUHP itu ada, atau pemerasan dan pengancaman di 368. Itu biasanya yang sering kita tangani terkait dengan anak-anak. Teman baik ternyata bercanda mukul, orang tuanya tidak terima, melaporkan. Yang rugi siapa? Yang rugi ya adik-adik sekalian. Sudah waktu tersita, sudah waktu belajar terganggu, menjadi malu. Jangan ya adik-adik, mulai sekarang no kekerasan, stop kekerasan. Jadi nanti di Undang-Undang Perlindungan Anak, adik-adik ketika melakukan perbuatan pidana ada efek hukumnya, ya. Saya berpesan jangan sampai nanti berurusan dengan hukum, karena itu akan ada konsekuensi ke depan, masa depan adik-adik. Yang terutama yang bisa Bapak sampaikan ketika di rumah komunikasi, ngobrol dengan Bapak Ibu, dengan saudara, ya, ngomong yang baik. Ketika Bapak Ibu mungkin menerima telepon, secara nggak sadar mungkin ada kata-kata yang kurang sopan atau tidak pantas, jangan ditiru adik-adik. Saya juga berpesan pada orang tua, jagalah ucapan, jagalah perkataan, jagalah perbuatan ketika di depan anak-anak. Karena apa? Ketika nanti anak-anak itu mendengar, melihat, mengetahui apa yang dilakukan orang tua, dia akan meniru dan merekam. Karena anak-anak dia belum bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika mungkin di rumah, jangan, kepada orang tua saya berpesan jangan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di depan anak-anak. Bertutur katalah yang santun.
berucaplah yang sopan, perbuatan yang baik. Semua berawal dari keluarga. Di sekolahan, para orang tua jangan menganggap bapak ibu guru itu sebagai pengganti orang tua. Bukan. Beliau sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, itu tugasnya mendidik dan memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum kepada anak-anak bapak ibu sekalian. Sekarang saya juga berpesan kepada bapak ibu guru, juga banyak perkara atau banyak aduan, mungkin melihat di YouTube atau di medsos, seorang guru dilaporkan orang tuanya wali murid, atau dilaporkan oleh wali murid. Itu yang terjadi saat ini. Saya juga berpesan, mohon kepada bapak ibu guru sabar ketika menghadapi anak didik yang mungkin agak sulit diberitahu. Kuncinya di situ bapak ibu sekalian, setelah adik-adik sekalian, jangan gampang emosi atau terpancing. Ketika nanti di sekolahan ada yang mengajak untuk membolos atau tawuran, segera laporkan kepada guru pembimbing atau guru wali kelas agar bisa dilakukan pencegahan. Itu yang bisa kami sampaikan. Semangat belajar, jadilah generasi penerus bangsa untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian, siswa SMP di Kota Salatiga. Perkenalkan, nama saya Asroni, pangkat Ibda, saat ini menjabat sebagai Kanit Tipiter Satreskrim Polres Salatiga. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema, yaitu jangan terjerat judi online, masa depanmu lebih berharga. Dalam perkara judi online di Polres Salatiga di tahun 2024 telah menangani perkara sebanyak 4 kasus dengan jumlah tersangka adalah 6 orang, di mana penanganannya adalah sampai P21. Kemudian para tersangka ini dijerat hukuman antara 10 bulan sampai 1,5 tahun. Ya. Jadi jangan main-main dengan judi online. Kemudian sedikit saya akan menjelaskan terkait apa sih judi online tersebut. Judi online adalah permainan judi yang dilakukan melalui media handphone ataupun melalui media-media yang terkait dengan elektronik. Dengan perkembangan teknologi yang memiliki dampak dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan, salah satu fasilitas yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat adalah judi online, termasuk judi online, yang mana judi online adalah fenomena yang semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet, yang mana pemain dapat memasang taruhan atau bermain permainan kasino ataupun yang lain di akun virtual. Dalam judi online ini, pemain tidak perlu pergi ke tempat-tempat judi online atau ke tempat di mana yang harus memerlukan waktu yang cukup panjang. Si pelaku ini atau pemain cukup di rumah pun juga bisa dengan menghidupkan HP yang ada internetnya, maka para pemain ini sudah bisa melakukan atau mengakses judi online tersebut.
Kemudian apa yang dimaksud dengan perjudian? Perjudian adalah suatu tindak pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang dapat uang taruhan itu, atau dengan kata lain adalah mengadu nasib sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan. Kemudian judi online juga merupakan jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian jumlah taruhan ditentukan oleh pelaku perjudian, dan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Kemudian permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh para masyarakat atau terkait dengan maraknya judi online ini? Dengan maraknya permainan judi online sangat berdampak buruk bagi masyarakat, sebab judi online menyebabkan kecanduan, bahkan bisa memicu tindakan kriminal. Orang yang telah kecanduan judi online akan melakukan hal apapun demi untuk bermain judi online. Dan ada banyak sekali bahaya ketagihan judi online, baik dari segi psikologi maupun sosial. Namun tidak sedikit pula ditemukan masyarakat yang tidak suka bermain judi online, namun malah mengiklankan atau mempromosikan, mengendorse, ya. Kalau sekarang mungkin dikata selebihnya mengendorse untuk mendapatkan hasil dari situs judi online di media sosial demi untuk mendapatkan uang. Jadi, Bapak Ibu sekalian atau adik-adik yang saat ini mengikuti kegiatan MPLS, sekarang juga masih banyak teman-teman kita atau yang mungkin notabene masih muda-muda sering membuka website judi online, kemudian dia mempromosikan di media sosial, ya, atau link-link akan dia sebar di baik melalui Instagram ataupun Facebook untuk mengiklankan judi online tersebut. Maka terhadap para orang yang mengiklankan link judi online ini atau mentransmisikan judi online, bisa kita jerat dengan pasal-pasal judi online, yaitu pasal-pasal yang atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ya, Undang-Undang Elektronik, yaitu pasalnya adalah pasal 45 junto ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 dengan pidana paling lama yaitu 1 tahun, kemudian denda adalah 1 miliar. Kami ulangi, untuk paling lama adalah 10 tahun, denda 1 miliar. Kemudian, mengapa judi online atau judi di Indonesia ini ilegal? Yang pertama adalah potensi membuat kecanduan. Kenapa judi ini akan kecanduan terhadap masyarakat? Yang pertama adalah merusak pikiran atau distori kognitif. Yang kedua adalah lebih dahsyat dari narkoba, yang diserang adalah otak. Ada rangsangan dengan kemenangan yang sangat tinggi. Kemudian mesin slot dirancang untuk menciptakan sensasi yang menghasilkan dan memancing hasrat bermain berulang-ulang walau mengalami kekalahan. Kemudian akan menimbulkan terkait dengan judi online ini adalah permasalahan ekonomi, yaitu mungkin ada uang tabungan bisa habis, kemudian aset-aset kita yang ada bisa terjual, hutang menumpuk, yang mempunyai usaha akan bangkrut, ya. Kemudian membuat nekat melakukan berbagai macam kejahatan, contohnya mencuri, menipu, dan lain-lain untuk mendapat uang demi bisa bermain judi online, yang mana dia berharap dengan bermain itu akan mendapatkan
uang besar dengan cara mudah dan cepat, namun hasilnya akan kalah. Kemudian akan merusak mental, contohnya menjadi depresi, stres, kecemasan yang berlebihan, kemudian akan menjadi putus asa, temperamen, kemudian bisa juga karena sudah saking paniknya atau sudah banyak hutang, maka akan bunuh diri, ya, atau mencelakai diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, judi online juga perlu berjudi dengan jumlah uang yang semakin banyak untuk mencapai kegembiraan yang diinginkan. Ya, kemudian ada rasa gelisah. Ini adalah akibat-akibat dari permainan judi online. Gelisah, mudah tersinggung ketika mencoba atau mengurangi atau berhenti berjudi. Kemudian berulang kali melakukan upaya menelehkan atau mengurangi perjudian tersebut, namun tidak bisa. Maka kami harapkan terhadap adik-adik untuk tidak bermain judi online, ya, karena apa sih, judi online ini sangat-sangat kalau kita sudah terjun akan sulit juga untuk menghentikan. Uang kita habis, ya kan, kalau mungkin adik-adik belum belum kerja atau belum mempunyai penghasilan, maka akan mencuri, mengambil uang milik orang tuanya, kemudian akan malas untuk sekolah. Ya. Jadi ada banyak dampak yang terkait dengan judi online ini. Sangat mungkin kita juga sering mengetahui dampak-dampak apa saja sih yang sudah orang yang kecanduan judi online. Mungkin adik-adik sekalian atau bapak ibu guru sudah pernah mendengar atau melihat di televisi akibat bermain judi online, akhirnya bunuh diri, kemudian malas bekerja, ya kan, yang endingnya pasti bunuh diri karena itu kegiatan yang tidak menguntungkan. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian atau Polres Salatiga dalam menanggulangi terkait judi online ini? Kita di unit Tipiter sudah sering melakukan kegiatan seminar ataupun memberitahukan di kelompok-kelompok masyarakat terkait dengan bahayanya judi online. Kemudian atau di masyarakat, kemudian mungkin di beberapa sekolah sudah pernah juga kita melakukan penyuluhan terkait bahaya judi online, baik melalui Satreskrim sendiri ataupun melalui Bimas, fungsi Bimas yang melakukan penyuluhan secara langsung maupun secara daring, baik melalui radio. Okay. Kemudian langkah-langkah represif apa yang sudah kami lakukan terkait dengan pelaku perjudian online ini? Seperti tadi yang di depan sudah kami sampaikan bahwa di tahun 2024 kita telah menangkap pelaku sebanyak 6 orang terkait judi online, baik dia sebagai pelaku langsung ataupun yang mentransmisikan, yaitu menyebarkan melalui link-link judi tersebut, dengan dihukum penjara selama kemarin adalah ada vonis sekitar 8 bulan sampai dengan 1,5 tahun, ya, atau 18 bulan di wilayah hukum Polres Salatiga. Kemudian apa
sanksi pidana bagi pelaku judi online. Yang pertama adalah terkait dengan pasal 27 ayat 2, contoh pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, yang berbunyi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian bisa juga kita terapkan dengan pasal 303 KUHP, ancaman hukuman penjara selama-lamanya adalah 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Kemudian ada juga di pasal 303 bis KUHP, ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Adik-adik sekalian, marilah kita jauhi judi online, ya. Sekali lagi kita jauhi judi online, karena judi online akan merusak pikiran kita, merusak masa depan kalian, merusak kegiatan-kegiatan kalian yang seharusnya bisa berlaku positif, namun kalian termotivasi atau terprovokasi untuk bermain judi yang mengharapkan kemenangan-kemenangan yang besar, namun akhirnya yang didapat adalah kekalahan, dan mental kalian pasti sudah rusak kalau sudah terjerat judi online. Sekali lagi, jauhi judi online, biar masa depan kita semakin cerah, masa depanmu lebih berharga terkait dengan menjauhi judi online. Saya kira itu sedikit pemahaman dari kami terkait dengan judi online. Mungkin apabila melalui sesi ini masih kurang, bisa langsung datang koordinasi dengan kami di unit Satreskrim Polres Salatiga. Kami akan memberikan, akan selalu hadir untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah atau berkonsultasi terkait permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Kami hadir buat kalian semua. Sekali lagi, jauhi judi online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.